Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala jaringan karena pemateri kita sudah hadir. Baiklah, langsung kita mulai saja kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustaz, apakah suara saya terdengar? Dengar, cuman nggak ada suaranya, nggak kedengaran. Sudah kenal ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul melalui live Instagram PKCK untuk agenda kabul kajian bulanan komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator, saya Rista Mulia Tantri, saat ini sebagai sekretaris umum di komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran. Dan pada malam hari ini pemateri kita yakni Ustadz Muhammad Iqbal SAG. Beliau merupakan pengajar di Ponpes Al-Quran Al-Ma'mun dan juga mahasiswa pasca sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik, sebelumnya bagaimana Anda kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk tidak bertanya mukadimah, langsung saja kita masuki penjelasan materi oleh Ustadz Muhammad Iqbal SAG dengan judul Relationship dalam Pandangan Al-Quran. Pada Ustadz, sudah tempat, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas PKCK Kundur, terutama kepada Bang Rosyid yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit bercerita tentang relationship. Sebelumnya, relationship sendiri artinya itu ya hubungan. Kalau dalam bahasa Inggris kan artinya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya hubungan. Nah, sedangkan dalam Islam kita mengenalnya dengan kata silaturahmi. Nah, silaturahmi sendiri itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama silah dan rahmi. Nah, kata silah berasal dari kata wasala yasilu silatan wa wusulan, yang berarti sesuatu yang sampai, sesuatu yang terhubung, dan sesuatu yang terikat kuat sehingga sulit untuk dilepaskan, sulit untuk dipisahkan sekalipun berada di dalam suatu dimensi, ruang, dan waktu yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa menemukan turunan kata dari wasilatan, yaitu dalam konteks ibadah, yaitu solatan. Kenapa dinamakan solatan? Karena saat seseorang itu menunaikan solat, dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hasil hubungan inilah yang menjadikan kita terkoneksikan dengan Allah secara vertikal dalam setiap keadaan. Karena itu, orang yang berhasil dalam solatnya, dalam Quran surah keempat ayat ke-103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika tatkala kalian telah tuntas mengerjakan solat, keberhasilan solat yang ditunaikan akan memberikan sebuah ciri. Apa cirinya? Fadkurullah. Kita akan terhubung kepada
Allah, zikir. Zikir itu ingat. Ingat itu terhubung. Maka orang yang sholatnya benar, ketika dia tuntas mengerjakan sholatnya, dia akan punya selalu hubungan kepada Allah. Dia punya konektivitas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu diingat, kita terhubung dengan Allah tidak hanya sebatas di ruang dan waktu sholat saja. Tidak hanya ingat Allah ketika di masjid saja, tidak ingat Allah ketika di musola saja, atau bahkan kita tidak hanya ingat Allah ketika kita hanya membentangkan sejadah saja. Tetapi keberhasilan itu dibuktikan kata Allah ketika dia selesai menunaikan sholat. Maka sholat akan memberikan dampak pada dirinya, ia terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan pasca sholat. Sehingga ketika dia berangkat misalnya ke kantor, ke kampus, misalnya dalam pekerjaannya, ia akan selalu ingat atau terhubung kepada Allah. Nah, sehingga ketika kita terhubung kepada Allah, Allah kan ini maha suci, maha baik. Maka nilai-nilai kebaikan itu akan ikut terkoneksikan pada diri kita. Sehingga orang-orang yang sholat, walaupun misalnya dia di pekerjaannya, dia akan sangat mustahil dia berbuat buruk. Saat dia berjalan, ia akan berjalan dengan baik. Saat ia bertutur kata, ia akan bertutur kata dengan baik. Mengapa seperti itu? Karena dia terhubungan dengan Allah. Dalam aktivitasnya, ia selalu terkoneksikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya turun Quran ke-29, yaitu Al-Ankabut, ayat ke-45. Bagaimana menunjukkan orang itu yang berhasil dalam sholatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Misalnya pornografi, pornoaksi, kata-kata jorok, dan sebagainya. Sedangkan mungkar, ia merupakan keburukan yang berasal dari perut dan akal. Misalnya mencuri, terus merampok, korupsi, dan lainnya. Nah, kembali lagi ke sila. Sila itu adalah, jadi sila ini adalah hubungan yang kuat, yang erat, dan sulit untuk misal dipisahkan. Contohnya, misal kita tidak hanya terhubung ketika misalnya kita live IG ini saja, atau misalnya ketika kita Zoom saja, atau misal ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang orangnya ada, tapi keberhasilan itu bisa dinilai ketika keberhasilan dinilai itu bukan saat momentumnya berlangsung, tapi ketika sudah selesai, pasca selesai kita Zoom ini, live IG ini, atau misalnya saat kita selesai berkumpul, apakah misalnya setelah itu kita saling memperhatikan, kita saling terhubung, atau misalnya minimal lah kita itu saling mendoakan atau memberikan perhatian. Maka tidak cukup kalau misalnya ingin membangun silah yang kuat itu hanya melalui IG atau Zoom atau misalnya pertemuan. Nah, setelah itu minimal saling mendoakan, misalnya semoga orang-orang yang cinta kepada kita, baik kepada kita, kita doakan mereka, semoga mereka termasuk dalam ahli surga. Atau misalnya antara anggota PKCK tidak hanya saling berhubungan itu ketika hanya ada rapat saja, atau misalnya hanya ada kumpul-kumpul saja, tapi betul-betul mereka saling mendoakan ketika selesai sholat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah tadi membahas sedikit tentang arti dari silah. Selanjutnya kata yang kedua yaitu rahmi. Kata rahmi itu berasal dari akar kata ro, ha, dan mim. Nah, tiga huruf ini ditempatkan dalam situasi apapun, ditempatkan dalam derivasi apapun, artinya ia kan selalu menjadi, akan ada nilai-nilai kebaikan dari kata-kata, misalnya Rohman, Rohim, bahkan misalnya kalau misalnya sifatnya Rohma. Nah, lawan kata dari Rohim ini ya cuman beda satu titik saja, Rojima. Makanya itu ketika misalnya kita menyebut Allah dengan Ar-Rahmanir Rahim, tapi ketika kita menyebut setan itu dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena setan ini berani melawan Allah. Nah, itu salah satu mukjizat balaghah dari Al-Qur'an. Mukjizat dari aspek bahasanya. Selanjutnya, kata rahmi itu berasal dari kata rohima, yang berarti perhatian yang tulus, terus rasa kasih sayang yang dalam. Nah, Allah itu punya itu, perhatian tulus dan kasih sayangnya yang dalam. Nah, saking rahmatnya Allah, saking sayangnya Allah, saking tulusnya perhatiannya kepada makhluk, salah kita selalu diampuni.
Misal, kalau kita melakukan dosa kecil, Allah akan selalu mengampuni kita meskipun kita tidak bertobat. Ada perbuatan yang bisa ketika kita melakukan itu tanpa bertobat pun Allah ampuni. Dan dosa besar pun Allah tetap ampuni dengan satu syarat, ia bertobat sebelum nyawanya sampai kepada kerongkongan. Maka daripada itu kita lihat Quran surah ke-39 ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, meskipun mereka berbuat dosa yang banyak, meskipun mereka berbuat maksiat yang banyak, selagi nyawa mereka belum sampai kepada kerongkongan, jangan pernah berputus asa daripada rahmatku. Nah, rahmat ini berasal dari kata rahim. Nah, dengan rahmat inilah Allah berkenan mengampuni seluruh dosa dengan syarat tadi, nyawa belum sampai kerongkongan. Nah, rahmat ini juga yang menjadikan Fir'aun. Coba kita bayangkan, Fir'aun itu mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bahkan Fir'aun ini sering membunuh orang, hobi membunuh orang. Tapi masih sempat Allah berikan rahmatnya, sifat keadilannya Allah itu saking luasnya, Allah mengirim 2 nabi sekaligus. Ingat, 2 nabi, yaitu Musa dan Harun. 2 nabi untuk 1 Fir'aun, saking rahmatnya Allah. Itu pun Allah masih meminta kepada mereka untuk berkata dengan lemah lembut. Dalam Quran surah Toha Quran surah Toha yang ke-20 ayat ke-42 sampai 43 sampai ke-44, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah wahai Musa dan Harun, datanglah kepada Fir'aun, dakwahi dia karena dia telah menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina, dan katakanlah kepadanya, dakwahi dia dengan lemah lembut, dengan santun dan sangat baik. Nah, karena boleh jadi kesantunan itu yang membuat ia terbesit di jiwanya, sadar dan mulai merasa takut kepada, sehingga ia merubah dirinya. Nah, pun Allah masih mengutus 2 nabi bentuk dari rahmatnya. Sayangnya Fir'aun ini tidak mengambil kesempatan itu. Jadi bukan tidak dapat hidayah, Fir'aun ini bukan tidak dapat hidayah, tapi dia tidak mengambilnya pada saat nyawa sudah sampai pada kerongkongan, baru dia untuk memutuskan kembali, tapi itu sudah terlambat. Ini kurang lebih penjelasan tentang silaturahim, sesuatu yang terikat kuat, terhubung, bahkan tidak salah-salah saja terikat dan hubung, tapi juga ada dengan kasih sayang yang tulus. Buka Quran surah yang pertama tentang silaturahmi, Quran surah ke-4 ayat pertama. Apa saja unsur silaturahmi? Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ketika Allah menggunakan kata anas, ketika Allah menggunakan kata anas, maka pesan yang Allah ingin sampaikan itu adalah sifatnya universal, tidak terikat dengan faktor akidah ataupun keimanan saja. Karena kalau misalnya Allah ingin spesifik untuk hambanya yang beriman, ia akan menggunakan kata amanu. Karena yang telah beriman itu harus membuktikan keimanannya dengan ibadah kepada Allah. Maka misalnya muncullah perintah sholat dengan dibuka dengan kata amanu. Misalnya ayat ketiga dari surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dulu, baru wa yuqimunas shalah, baru setelah itu sholat. Atau misal perintah puasa Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Atau misalnya larangan gibah, jangan mencela atau hoaks di Quran surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumin min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Nah, di situ imannya duluan yang disebut. Tapi ketika Allah menggunakan kata ya ayyuhan nas, maka pesan yang disampaikan sifatnya itu universal, mengikat seluruh konteks yang terkait dengan nilai-nilai kebaikan manusia. Sekalipun keyakinannya berbeda, disinilah dahsyatnya Islam. Itulah keindahan Al-Quran. Allah memang la ikraha fid din. Allah memang tidak pernah memaksakan kita untuk beriman kepadanya. Tapi kita
tetap diberikan petunjuk. Memang tidak ada paksaan dalam agama, tapi semua pilihan akan mempunyai konsekuensi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking